Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Ini jadi menjadi salah satu kekhawatiran bagi sejumlah tenaga honorer di Indonesia. Karena nanti tahun 2023 nih tenaga honorer baik di daerah maupun juga di tingkat pusat akan dihapuskan. Tapi katanya Menpan RB ini ada tujuan mulia di balik itu semua. Apakah benar ada tujuan mulia terkait dengan dihapuskannya tenaga honorer di tahun 2023 mendatang? Sudah hadir bersama dengan saya, ini anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Anwar Hafidz, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anwar sudah hadir dan juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pertama-tama Pak Anwar, benarkah ada tujuan mulia seperti yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang? Iya, ya kalau kita melihat ya dari tujuan penghapusan itu memang ada sisi positifnya. Oke. Dan tentu kalau secara pribadi saya sangat mendukung itu dalam rangka upaya untuk kita menciptakan aparat kita, ASN kita baik itu dari PNS maupun P3K, juga termasuk tenaga-tenaga honor kita yang lebih berkualitas di masa akan datang. Itu satu. Tapi tentu kebijakan ini pasti ada kontroversi. Betul. Kenapa kontroversi? Karena ada bengkalai sebetulnya yang tertinggal dari proses itu. Kalau tidak ada bengkalai, saya kira ini sesuatu kebijakan menurut saya yang perlu kita dukung di masa-masa yang akan datang. Tapi kembali lagi bahwa kebijakan ini sebenarnya mengabaikan bengkalai yang belum terselesaikan. Di situ sebenarnya problemnya kalau menurut saya. Oke, jadi ada sisi positifnya, tapi juga ini meninggalkan sejumlah kontroversial seperti itu. Kalau Pak Trubus sendiri melihat, ini kan sebenarnya permasalahan dari tenaga honorer kan bukan kali pertama. Ini permasalahan klasik yang ada di tanah air seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar 2023 tenaga honorer akan dihapus baik tingkat daerah dan juga pusat, bagaimana nasib mereka nih para tenaga honorer? Iya, menurut saya nasib tenaga honorer ini jadi harus ada kebijakan khusus, Mas. Ya, afirmasi yang sudah dikeluarkan pemerintah kan hanya untuk guru dan nakes. Tenaga kesehatan. Maksud saya harusnya meluas semuanya, termasuk tenaga administrasi, kemudian teknisi, termasuk bidang lain seperti Satpol PP, semuanya itu harusnya diangkat sebagai PNS dulu. Kan bisa dimasukkan dalam kategori P3K karena ASN itu kan ada dua jenis dalam Undang-Undang Nomor 5 itu kan. Jadi harusnya dia dimasukkan dulu di PP3K. Nah, dalam P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu artinya yang bersangkutan bekerja dalam masa pengawasan. Kalau misalnya nanti memang tidak dibutuhkan ya tinggal tidak usah diperpanjang kan sebenarnya seperti itu. Tetapi itu sudah memberikan solusi. Tetapi yang terjadi yang malah justru pemerintah itu mengafirmasi hanya untuk guru dan nakes. Tenaga yang lain mereka disuruh tes CPNS, TAS. Nah, bagi yang tidak lulus tes, lah ini jadi masalah. Kalau lulus oke, kita tampung di ini. Yang tidak lulus gimana? Sementara mereka bekerja itu ada yang lebih dari 2015 yang mau tahunan malahan gitu. Lah ini kan harusnya ada kebijakan tersendiri. Jadi menurut saya ini memang satu konteks bahwa akan diputus 2023 ini kan hanya mendasarkan pada PP 49 itu. PP 49 itu kan 28 November 2018. Karena itu kan 5 tahunnya adalah 2003. Tetapi ini kan sebenarnya rentang waktu di mana pemerintah
memang harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk membenahi. Artinya mereka-mereka yang ditampung ini adalah mereka punya profesional. Tetapi persoalan kan selama ini tenaga honorer ini adalah tenaga yang kebanyakan kebawaan dari partai, bukan partai, malah kepala daerah pemenang pemilu. Nah, itu banyak kan membawa mengusung itu. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak profesional masuk di situ. Tetapi sebenarnya tidak jadi masalah sepanjang mereka kan bekerja, kan memenuhi kapasitas, toh mereka bisa belajar. Nah, di sinilah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakan apa? Ya diterima saja dulu, itu diterima ditampung. Nanti setelah 2023 ini sudah nggak lagi. Artinya gini, untuk yang mereka 2015 ke sini itu tes, tapi yang 2015 ke sana udah diterima aja gitu. Itu masukkan di P3K itu. Enggak, kalau misalnya mereka bisa mampu di PNS, why not masukkan di PNS. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, mampunya hanya P3K, passing grade-nya diturunkan. Karena pengalaman 2021 kemarin banyak yang gugur karena CPA ini passing grade-nya itu terlalu tinggi, jadi dia gagal. Nah, sekarang harus pemerintah ngatur aja, itu dibebaskan saja, cek background saja kayak di guru dan nakes. Oke, Pak Anwar, kalau misalnya kita melihat ini kan ada sejumlah rencananya dari Menpan RB, harus tadi Pak Trubus juga sampaikan tes CPNS. Kalau misalnya juga ini kan ada juga puluhan ribu juga tenaga honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Kalau dari Komisi 2 sendiri sejauh ini apa yang sudah didorong dalam hal ini Pak Anwar sendiri juga melihat misalnya di Dapil Bapak juga kan pasti ada sejumlah tenaga honorer yang sudah. Ya, yang pertama Mas, saya ini adalah salah satu pelaku sebetulnya. Pelaku dulu kepala daerah, waktu saya masih kepala daerah yang mengusulkan itu. Mengusulkan tenaga K1 dan K2. Nah, kalau kita lihat rentetan waktunya itu, yang pertama tahun 2005 itu kan, itu mereka sudah mengabdi dan mereka itu tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN saat itu. Tidak APBD dan juga APBN. Dan di data BKN tahun 2014 itu ada 430.000 lebih ya tenaga honorer K2 itu yang belum terangkat. Nah, kemudian tahun 2018, 2019 dilakukan pengangkatan pada saat itu. Ada yang dari ASN menjadi PNS, kurang lebih 80.000 kalau tidak salah. Tahun 2019 itu kemudian terangkat lagi kurang lebih 150.000. Tersisa hari ini ada kurang lebih sekitar 210.000 tenaga K2 itu. Nah, dari 210.000 inilah yang jadi problem karena ini belum terselesaikan. Sementara pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer. Harusnya kalau kami sedang memperjuangkan agar yang 210.000 ini saya sepakat dengan beliau, ini harus ada afirmasi. Afirmasi katakanlah misalnya, oke, mereka kalau kita afirmasi luar biasa berarti mereka harus langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Nah, selama ini yang jadi problem, guru dan kesehatan itu sudah diberi ruang yang sangat besar dan sehingga penerimaannya sudah cukup. Yang jadi problem itu adalah tenaga administrasi dan polisi pamung praja yang ada di daerah. Polisi pamung praja itu lebih rumit lagi karena mereka ini tidak masuk di dalam kategori ASN sehingga mereka tidak bisa masuk di dalam PNS ataupun di dalam P3K. Nah, inilah yang dibutuhkan kearifan. Kenapa? Seperti saya selalu bahasakan, ini soal keadilan sebetulnya. Keadilan negara kepada mereka. Karena sudah ada teman-teman mereka sudah diangkat menjadi menjadi PNS atau P3K, sementara mereka tidak. Nah, ini keadilan, dibutuhkan keadilan pemerintah. Yang kedua soal Pol PP. Pol PP ini kalau mau kita melakukan afirmasi, maka salah satunya itu revisi undang-undang tentang ASN. Itu harus dilakukan karena mereka ini kategorinya tidak jelas. Nah, yang ketiga, para polisi pamung praja ini harus ada kebijakan. Saya bicara dengan beberapa kepala daerah, polisi pamung praja itu bisa ditangani oleh daerah, tapi dengan ketentuan harus ada petunjuk dari pusat. Mereka ini masuk dalam kategori apa nih? Oke. Soal pembiayaan misalnya, itu juga sangat penting. Pemerintah pusat harus jelas memberi. Nah, kemudian di dalam surat edaran Menpan itu kan sudah disebutkan bahwa sampai tahun 2023, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu harus melakukan pemetaan. Nah, ini belum dilakukan nih. Sehingga banyak kepala daerah sekarang yang juga bingung. Ada yang sudah begitu terima bahwa harus dihapus, maka serta mereka langsung dirumahkan ini tenaga honorer. Ini kan sangat tidak adil.
Nah, oleh karena itu tentu pemerintah harus adil di sini, harus lebih arif, bijaksana. Bagaimana nasib yang 210 orang itu, termasuk polisi Pemprov? Arif dan bijaksana seperti apa kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini? Karena ini mengingat tahun depan sudah rencana akan dihapuskan tenaga honor di November 2023. Pemirsa, sesaat lagi tetap saksikan Kabar Nusantara. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya kan, Anthony Ginting misalnya gitu, tempat tanggal lahir, ini dan seterusnya, dengan ini menyatakan bersedia untuk diangkat jadi tenaga honorer dengan catatan: 1. Tidak menuntut gaji, 2. Tidak menuntut diangkat pegawai honor daerah, 3. Tidak menuntut untuk diangkat PNS. Itu betul kan? Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mana ada perjanjian kerja seperti itu? Tidak menuntut gaji. Ini saja udah melanggar hak asasi manusia. Orang dipekerjakan tidak menuntut gaji. Yang kedua, tidak menuntut diangkat jadi honor daerah. Berarti mau ngapain dia kerja di situ? Honor apa dia di situ? Siapa yang mempekerjakannya? Kan nggak jelas. Yang ketiga, tidak menuntut jadi pegawai negeri. Ini sudah melanggar semua ini. Kenapa? Ini kan menuntut pegawai negeri ini. Berarti kan melanggar. Nah, berarti yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini harus dicatat oleh teman-teman. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara, masih bersama dengan Subki Abdul, masih membahas ini terkait dengan bagaimana nasib para tenaga honorer di tahun 2023 yang nasibnya ini akan dihapuskan oleh pemerintah. Pak Trubus, kalau misalnya tadi juga Bapak sudah sempat memberikan sejumlah terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan seharusnya diberikan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang mungkin ini juga menjadi masih kontroversial adalah nantinya tenaga honorer akan dialihdayakan ke outsourcing. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Trubus itu sendiri? Iya, menurut saya outsourcing ini bukan solusi, itu beda ranah atau beda domain ya. Jadi kalau misalnya mau di outsourcing, ini kan tenaga honorer ini belum tentu diterima di outsourcing, kan satu institusi sendiri, dia suatu organisasi sendiri, taruhlah dia perusahaan sendiri gitu ya. Perusahaan sendiri. Apakah dia mau menerima dari tenaga honorer, belum tentu dengan alasan mereka sudah tua, mereka sudah nggak produktif lagi atau apa, kan dia alasannya bisa saja, dan mereka lebih murah mencari orang yang masih fresh graduate atau apa, kan lebih suka itu. Yang kedua adalah tidak semua daerah ada outsourcing sesuai dengan kebutuhan di daerah itu. Itu jadi masalah sendiri. Artinya apa? Untuk mengadakan outsourcing ini kan ada proses tersendiri. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa kita outsourcing saja. Nah, ini kan sebuah hal yang berbeda. Meskipun pemerintah berdalih bahwa dengan outsourcing itu untuk memecahkan persoalan banyaknya tenaga honorer yang tidak memperoleh take home pay yang memadai. Itu persoalan kan di bawah UMR, ada yang take home pay-nya nggak jelas, ada yang nggak dibayar segala. Itu memang itu hal yang kita apresiasi, di mana pemerintah akhirnya nge-cut itu gitu. Tetapi persoalannya kemudian ketika di-cut itu harusnya pemerintah memikirkan bagaimana solusi yang paling strategis, tidak tiba-tiba hanya persoalan di kesejahteraan, persoalan di outsourcing atau persoalan di dalam hak-hak dan kewajibannya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana wibawa negara. Kan ini soal public trust kan. Jadi negara itu punya kapasitas, negara punya kemampuan untuk itu semuanya. Maka yang namanya tenaga honorer harus tetap saja diangkat dulu. Nanti yang berikutnya nggak apa-apa, nanti yang berikutnya setelah 2033 atau 2024 ini diundur aja. Menurut saya ini ditinjau ulang aja dulu. Jadi ditinjau dulu selama 2 tahun lagi, misalnya taruhlah 2024 lah misalnya gitu ya. Nah, itu sudah ada persiapan. Kalau ini misalnya 2003 ujuk-ujuk diputus, nggak bisa tiba-tiba diputus, terjadi situasi daerah, terjadi kebingungan. Karena daerah selama ini yang namanya tenaga honorer itu menjadi tulang punggung. Kalau itu misalnya diadakan, lumpuh pelayanan publik bisa lumpuh di daerah itu. Jadi kan saya lihat beberapa daerah pusing. Kalau soal anggaran, tidak ada masalah, daerah sudah punya cara sendiri-sendiri untuk memberikan solusinya seperti apa. Artinya di situ ada inovasi, ada kebijakan, ada namanya kreativitas dari kepala daerah untuk membiayai mengenai tenaga honor itu sendiri. Setuju Pak Anwar bahwa outsourcing atau pengalihan daya ke pihak ketiga ini bukan solusi untuk akhirnya bisa mengalihkan para tenaga honorer ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya ada 2 persoalan nih. Persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah menyelesaikan tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu. Mereka kebijakan pemerintah harus ada nih, apakah menjadi PNS atau P3K. Apakah dengan afirmasi biasa, afirmasi luar biasa, ya itu apapun dilakukan. Ini dulu diselesaikan.
Kemudian yang kedua, outsourcing itu ada bagusnya juga sih sebenarnya dalam beberapa hal, misalnya tenaga kebersihan. Tapi ada hal-hal tertentu juga tidak bisa di-outsourcingkan misalnya, karena misalnya tenaga-tenaga komputer kita kan kita membutuhkan itu, tenaga administrasi. Nah, yang kedua soal polisi Pamong Praja, bagaimana penegak perda di daerah kemudian mau bisa ketigakan tuh. Padahal mereka ini adalah penegak peraturan daerah di daerah. Nah, oleh karena itu memang tidak ada solusi lain sebenarnya. Pemerintah harus melihat dua hal. Satu, menyelesaikan yang belum selesai. Sejauh ini bagaimana Pak Anwar melihatnya dari Kementerian Menpan RB dan juga mungkin bekerjasama dengan beberapa mitra ataupun juga kementerian terkait untuk akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan? Kan ini sudah berjalan nih. 2018, dulu 2014 kan selesai, 2018 sudah ada, 2019 juga sudah dilakukan. Sebaiknya 2021 ini pun juga ada dibuka peluang itu, tapi dengan peraturan yang terlalu ketat. Contoh misalnya, setiap orang yang akan ikut dalam seleksi P3K itu ada surat edaran Menpan RB bahwa harus memiliki surat keahlian. Nah, surat keahlian itu kan tidak semua dimiliki. Ya, satu misalnya. Nah, yang kedua misalnya polisi Pamong Praja. Sebenarnya kalau dikasih afirmasi satu, misalnya soal umur, itu kan harus diperhitungkan juga. Ya. Diberi afirmasi lah kalau ini kita mau menyelesaikan persoalan. Tetap seleksinya dilakukan P3K katakanlah melalui pintu itu, tapi ada afirmasi yang harus diberikan kepada mereka soal umur, kemudian keahlian tertentu. Kemudian kalau Pol PP itu kan gampang sekali sebetulnya. Pol PP itu dikasih syarat saja bahwa pernah diklat Pol PP. Itu tidak semua orang di luar itu bisa masuk. Kemudian passing grade-nya dikasih turun, itu juga solusi. Nah, yang ketiga yang jadi problem hari ini, katakanlah daerah mau membuka formasi itu. Tapi kemudian setelah dibuka, maka itu akan menerima secara umum. Contoh saya temukan baru-baru ini di daerah saya. Dibuka ada 80 formasi di situ. Tapi yang lulus cuma 1 orang. Karena tingginya standar yang digunakan. Nah, kalau mau diselesaikan persoalan ini, maunya pemerintah menurunkan itu. Memberi afirmasi khusus sehingga 210.000 ini selesai. 210.000 ini sudah termasuk Pol PP kalau yang saya tahu. Oke. Jadi ini kalau bisa nih apa yang sudah dilakukan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan di tahun 2021. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Ya, 2018, 2019. Tapi Pak Anwar melihat sejauh ini apakah ada tanda-tanda akan melakukan itu pemerintah? Jangan dijawab sekarang. Kita berharap kan sampai 2023 ini. Ini kan kemarin signal sampai 2023. Berarti kita berharap 2022 setahun lagi ini pemerintah akan melakukan kebijakan yang luar biasa sehingga ini bisa menjadi legacy juga sebetulnya bagi pemerintah yang ada sekarang bahwa di akhir masa jabatan Pak Presiden berhasil menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun 210.000 orang terangkat. Ini luar biasa buat Bapak Presiden. Ya, apakah akan meninggalkan legacy yang cukup baik bagi tenaga honorer atau tidak, kita tunggu nanti bagaimana, tapi jangan kemana-mana, bisa tetap saksikan dalam Kabun Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara. Pak Trubus, kalau misalnya ini kita mau biar pemerintah dan juga mungkin dalam hal ini ada Pak Anwar sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh dalam hal ini Pak Trubus untuk akhirnya bisa ada solusi-solusi terbaik untuk akhirnya bisa bagaimana. Ini kan kalau misalnya dibilang kalau bisa jangan keputusannya jangan terburu-buru ataupun juga ini pastinya harus ada legacy yang baik nih di peninggalan dari Presiden Joko Widodo di masa akhir jabatannya 2024 nanti. Iya, kalau saya sih mengusulkan satu ya, ini istilahnya penghapusan 2003 ini ditinjau ulang dulu. Ditinjau dulu dengan memperhatikan kondisi realitas setiap daerah yang memang sangat kebingungan dalam hal layanan publik. Karena begitu ditinggal honorer, memang ini pelayanan publiknya sangat terpengaruh, sangat signifikan gitu ya. Yang kedua bahwa kalau bisa semuanya itu diangkat saja. Jadi tidak usah afirmasi pada guru sama nakes saja. Semua tenaga kesehatan, tenaga administrasi, tenaga teknis, yang lainnya semuanya termasuk Satpol PP yang strategi itu semuanya. Jadi diangkat saja semuanya pemerintah dengan pertimbangan bahwa ini demi kemaslahatan semuanya.
Yang ketiga menurut saya ini kan menyangkut political will. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah itu mau selesai atau tidak. Lah kalau menurut saya diselesaikan dengan cara apa? Diangkat aja semuanya. Kira-kira mau nggak tuh? Harus mau dong, harus mau. Karena kalau tidak mau yang menjadi alasan apa? Anggaran ada. Anggaran ada, Mas. Setiap daerah ada yang namanya DAU, ada DAK, alokasi khusus, ada DID, insentif daerah, ada kalau istimewa ada mana daerah DAIS, dana istimewa. Itu semuanya dana ada, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerah berani mengambil itu semuanya. Saya yakin kepala daerah dengan segala pertimbangan, karena kepala daerah itu dipilih oleh masyarakatnya. Dia akan dengan punya legasi sendiri untuk mengangkat itu, tanpa mempertimbangkan apa yang di pusat. Apa yang di dalam surat edaran itu kan mengancam kepada daerah kalau misalnya nanti mengangkat akan ada sanksi. Saya rasa itu nggak akan ada sanksi, nggak akan punya keberanian untuk melakukan itu, Mas. Ini hanya sekedar istilahnya itu ya nakut-nakutin saja, itu nggak akan ada ini. Jadi kepala daerah akan mengambil, karena gimana misalnya layanan publik di daerah masyarakat harus dilakukan. Jadi menurut saya itu yang kepada Pak ini tolong disampaikan pada pemerintah bahwa tolong ini dikaji, jadi ditunda dulu sampai sekian tahun lamanya, dibenari semuanya. Yang ada sekarang diangkat aja semuanya. Jadi semuanya, apalagi yang mereka sudah tua-tua, sudah berlama-lama, itu langsung saja, nggak usah pakai perhitungan, itu cukup cek background, selesai. Oke, sebenarnya dana anggaran ada baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga kementerian dan juga lembaga. Payung hukumnya juga sudah ada, Pak Trubus ya? Iya, sudah ada. Lalu apa nih yang kira-kira Pak Anwar bisa lakukan di Komisi 2 untuk akhirnya setidaknya bisa menunda terlebih dahulu untuk penghapusan tenaga honor di tahun 2023 dan diberikan solusi seperti yang tadi juga Bapak sampaikan, ada 2 poin ataupun juga 3 poin tadi? Ya, jadi memang kita sangat memahami apa yang menjadi keinginan Menpan dan BKN ya. Terkait penyelesaian yang 210.000 orang ini, ya yang pertama tentu saya menyarankan supaya ini kan diklasifikasi yang memang sama sekali sudah tua-tua, yang mungkin pensiun tinggal setahun diangkat pensiun, itu diangkat langsung saja. Nah itu satu, itu harus ada kearifan sebetulnya, harus ada kebijakan wisdom yang sangat besar dari negara ini, terutama kepala pemerintahan kita, Pak Presiden, untuk melihat ini, karena ini kasihan mereka, sama sekali kasihan, mereka sudah berjuang tanpa gaji dulu, nanti akhir-akhir ini baru mereka dapat honor, kemudian mereka tidak dihargai oleh negara. Ini zolim namanya, kalau menurut saya ini kezoliman. Nah yang kedua, kepada mereka yang juga baru dan sangat dibutuhkan, ini kan otaknya masih fresh, silahkan dilakukan seleksi. Seleksi tapi tentu dengan ada afirmasi, katakanlah misalnya passing grade-nya dikasih turun supaya mereka bisa masuk. Yang penting mereka, kemudian yang ketiga, soal polisi pamong praja, ini tidak ada solusi lain kecuali revisi undang-undang ASN. Supaya polisi pamong praja ini tetap, karena ini sangat dibutuhkan di daerah. Sudah ada wacana terkait dengan revisi undang-undang ASN itu, Pak? Sementara di Komisi 2 sedang kami melakukan proses revisi undang-undang ASN itu. Nah itu satu. Tapi intinya semua ini adalah pemerintah sebetulnya. Kami di DPR ini khususnya di Komisi 2 mendorong itu. Termasuk setiap saat RDP dengan Pak Menteri, kemudian Kepala BKN, ini terus kami suarakan supaya ini dilakukan betul pemetaan. Jangan terburu-buru melakukan penghentian itu tanpa ada pemetaan itu dulu. Dan pembicaraan yang baik dengan kepala daerah. Karena yang menjadi resiko ini kepala-kepala daerah. Ketika instruksi semua dihapus, diberhentikan, ini gejolak pasti terjadi di daerah. Ya, oleh karena itu harus ada kerjasama pemetaan yang baik dulu, kemudian di mana dilihat yang memang masih bisa, karena ini juga banyak yang sudah tidak aktif, banyak yang sudah meninggal dari 210.000 itu, banyak yang sudah keluar, sudah bekerja di tempat lain. Nah ini harus dilakukan pemetaan kembali, dan mereka yang masih bekerja itulah yang kita harus lakukan afirmasi dengan pengangkatan langsung. Kalau saya sering menyebut, Pak, itu afirmasi luar biasa. Ya afirmasi biasa itu yang dilakukan tetap seleksi, tapi ada pengecualian tertentu. Nah kemudian yang paling penting itu polisi pamong praja. Itu polisi pamong praja, ini jujur saja ini sangat dibutuhkan di daerah. Itulah harapan daerah dalam penegakan perda retribusi itu dari polisi pamong praja. Kalau polisi pamong praja berhenti, tidak ada lagi polisi pamong praja, itu pasti akan berpengaruh pada PAD daerah. Penegakan perda itu mereka yang lakukan. Terus wibawa pemerintah daerah ada di mana? Kalau kita berharap, apalagi kepolisian kita sekarang masih cukup
personilnya juga belum cukup, perbandingan penduduk dengan polisi belum ideal. Kita masih butuh itu, masih sangat butuh polisi Pamong Praja sampai, dan itu sejarah kelahirannya memang polisi Pamong Praja itu sangat dibutuhkan di daerah. Baik, terima kasih Pak Anwar Hafiz. Kita tunggu dorongan-dorong di Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menpan RB dan juga pastinya seluruh fraksi di Komisi 2 untuk akhirnya bisa nantinya menunda atau bahkan membatalkan mungkin terkait dengan bagaimana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar Hafiz, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, dan juga Bapak Dr. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.